Pada bagian subbab terdiri tiga. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial. Yang kedua, peran pendidikan Islam dalam memelihara norma-norma dan memperkuat nilai-nilai moral. Yang ketiga, pendidikan Islam dalam memitigasi dan disintegrasi sosial. Selanjutnya yaitu tentang hubungan sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial. Pendidikan berperan sebagai agen sosialisasi utama yang mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Hubungan antara keduanya sangat erat, di mana pendidikan tidak hanya mendidik keterampilan, tetapi juga membentuk individu agar sesuai dengan standar sosial, mencegah deviasi, dan memperkuat kohesi kelompok. Selanjutnya yaitu membahas tentang teori dasar hubungan pendidikan dan kontrol sosial pendidikan sebagai agen sosialisasi. Menurut sosiolog seperti Emil Durkheim, pendidikan berfungsi sebagai sekolah moral yang mengajarkan solidaritas sosial dan norma-norma masyarakat. Melalui kurikulum dan interaksi sekolah, individu belajar untuk menginternalisasi aturan sosial. Yang kedua, kontrol sosial formal dan informal. Pendidikan memperkuat kontrol sosial formal, misalnya hukum dan disiplin sekolah, dan informal yaitu norma budaya, seperti etika kerja. Ini membantu mencegah perilaku menyimpang seperti kriminalitas atau konflik sosial. Yang ketiga, proses transmisi nilai. Pendidikan mentransfer pengetahuan, nilai, dan sikap dari generasi tua ke generasi muda, memastikan kelangsungan norma sosial. Selanjutnya yaitu cara pendidikan memperkuat kontrol sosial. 1. Pembentukan perilaku individu. Pendidikan membentuk karakter agar sesuai dengan standar sosial melalui proses pembelajaran yang struktur, baik formal, non-formal, maupun informal. Peserta didik dikenalkan pada nilai moral, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan sikap saling menghormati. Yang kedua, pencegahan deviasi sosial, yaitu menanamkan kesadaran hukum dan etika untuk menghindari penyimpangan melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, serta pembinaan sikap sosial. Individu dibekali kemampuan untuk membedakan perilaku yang dapat diterima dan yang menyimpang dari nilai masyarakat. Yang ketiga, memperkuat kohesi sosial. Melalui interaksi dan kerjasama, individu belajar menghargai perbedaan, menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah. Proses ini menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai perbedaan budaya, agama, maupun pandangan sosial. Selanjutnya yaitu peran pendidikan Islam dalam memelihara norma-norma dan memperkuat nilai-nilai moral. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berbasis pada Al-Quran, hadis, dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang bertujuan tidak hanya mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter individu. Perannya dalam memelihara norma-norma, yaitu aturan sosial dan etika, dan memperkuat nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip kebaikan seperti kejujuran, sabar, dan keadilan sangat krusial. Pendidikan Islam berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang mencegah deviasi dan mempromosikan harmoni masyarakat Muslim. Selanjutnya yaitu komponen utama pendidikan Islam, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, kurikulum berbasis akidah, akhlak, dan ibadah. Yang kedua, metode pengajaran yaitu keteladanan, nasihat, pembiasaan, dan dialog. Yang ketiga yaitu institusi pendidikan, yaitu terdapat madrasah, pesantren, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu cara memelihara norma-norma. Terdapat 3 poin. Yang pertama, transmisi norma agama, di mana menanamkan adab dan ketaatan pada syariat. Yang kedua, pembentukan kepatuhan sosial,
yaitu membimbing individu agar bertindak sesuai norma Islam. Yang ketiga, pencegahan deviasi, yaitu menumbuhkan kesadaran moral sejak dini. Yang ketiga, cara memperkuat nilai-nilai moral. Terdapat 3 poin. 1. Fokus pada akhlak mulia. 2. Pengembangan empati dan toleransi. Yang ketiga, integrasi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengaitkan ilmu dengan amal dan akhlak. Selanjutnya yaitu pengantar pendidikan Islam dalam memitigasi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah perpecahan dan hilangnya solidaritas dalam masyarakat. Pendidikan Islam berperan penting dalam mencegah dan mengurangi disintegrasi sosial dengan menanamkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu tentang pengantar pendidikan Islam dalam memitigasi disintegrasi sosial. 1. Promosi toleransi dan ukhuwah Islamiyah, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat dan antar budaya. 2. Penguatan identitas dan solidaritas umat, yaitu membentuk kesadaran akan pentingnya persatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, pencegahan ekstremisme, yaitu melalui pendidikan akidah dan akhlak, peserta didik diarahkan pada jalan tengah. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah saja.